channel KKN PPM UGM Desa Cipogo tahun 2020. Kali ini bersama saya, Hireni Zidni, kita akan sedikit membahas tentang tutorial pembuatan jahe serbuk instan. Nah, sebelum saya berikan tutorialnya, pasti sudah pada tahu kan bentuk jahe itu seperti apa? Ini dia, jahe atau Zingiber officinale merupakan salah satu tanaman obat yang banyak terdapat di Indonesia. Dan jahe sendiri ini memiliki 3 jenis. Ada jahe kecil atau jahe emprit, kemudian jahe besar atau jahe gajah, dan yang saya pegang kali ini adalah jahe merah. Nah, dalam kandungan jahe itu sendiri terdapat banyak senyawa kimia yang tentunya bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Di antaranya ada gingerol, kemudian ada kurkuminnya juga, dan ada senyawa-senyawa terpenoid. Biasanya masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi jahe sebagai penghangat badan ketika merasa masuk angin, kemudian demam, kemudian batuk, pilek, dan sejenisnya. Dan biasanya masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi jahe dengan cara direbus, kemudian diseduh dan diminum airnya. Atau bisa juga dengan digunakan sebagai bahan campuran masakan. Akan tapi saya punya tips alternatif untuk mengkonsumsi jahe yang lebih praktis dan efisien, yakni membuat jahe menjadi bentuk serbuk instan. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya. Ini adalah bahan yang kami gunakan. Yang pertama, ada jahe setengah kilogram yang sudah dikupas kulitnya kemudian dicuci bersih. Kemudian ada gula pasir setengah kilogram atau 500 gram. Kemudian ada air 1 liter. Di sini ada bahan tambahan yang bisa meningkatkan cita rasa seperti sereh, kemudian kayu manis, kemudian cengkeh. Nah, langkah yang pertama adalah kita mengiris jahe terlebih dahulu menjadi tipis-tipis agar memudahkan saat proses penghalusan. Pada step kali ini, saya dibantu ibu saya yang lebih ahli dalam hal iris-mengiris. Kalau pemirsa, pasti ahli juga kan seperti ibu saya? Setelah jahe selesai kita iris tipis-tipis, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses ekstraksi, di mana ekstraksi itu adalah proses pengambilan senyawa kimia yang ada di dalam jahe agar bisa terbawa ke dalam pelarut. Dan pelarut yang kita gunakan kali ini adalah air 1 liter. Caranya adalah kita akan menghaluskan jahe ini menggunakan blender yang sudah saya siapkan di sini. Kita akan memasukkan jahe ke dalam blender ini, dan berhubung blender yang saya gunakan kali ini adalah blender dengan ukuran kecil, kita akan melakukan proses penghalusan dalam beberapa kali proses. Kita ambil jahe dan kita masukkan ke dalam sini. Diambil secukupnya saja ya. Kemudian kita tuangkan sedikit air. Kemudian kita tutup. Dan kita blender. Proses menghaluskan dengan blender ini kita lakukan selama 15 menit. Jika sudah selesai, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Seperti ini. Kemudian dihaluskan kembali hingga selesai. Yang terakhir, kita masukkan semuanya ya. Kalau teman-teman atau bapak dan ibu semuanya memiliki blender dengan ukuran yang lebih besar, bisa. Proses penghalusannya bisa sekaligus.
Kemudian kita tambahkan air. Oh iya, dan di sini kita menggunakan air tadi kan jumlahnya 1 liter. Nah, yang kita gunakan untuk menghaluskan dengan blender itu cukup setengahnya saja, karena setengahnya lagi akan kita gunakan pada saat proses ekstraksi yang kedua. Kemudian kita blender. Sudah. Jangan lupa kita masukkan lagi ke dalam mangkuk. Nah, jika semua jahe sudah terhaluskan, langkah selanjutnya adalah kita akan mendiamkan jahe ini selama kurang lebih 1-2 jam. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan proses ekstraksi senyawa yang ada di dalam jahe ke dalam pelarut. Karena nanti yang akan kita gunakan adalah airnya, bukan ampasnya, sehingga diharapkan ampas yang dibuang sudah tidak mengandung senyawa yang kita inginkan. Nah, ini dia jahe yang sudah didiamkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses penyaringan menggunakan kain. Kain yang digunakan bisa kain jenis apa saja, tetapi akan lebih baik menggunakan kain yang memiliki pori-pori yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya ampas yang mungkin bisa ikut tersaring saat proses penyaringan. Dan kain ini sudah saya buat dalam bentuk kotak agar memudahkan pada saat proses pemerasan. Dan kita akan memasukkan jahe ke dalam saringan ini. Jangan lupa di bawahnya diberi mangkok yang bersih ya. Kemudian kita peras. Nah, ampas sisanya kita masukkan lagi ke dalam mangkok sebelumnya untuk kita lakukan proses ekstraksi yang kedua. Kemudian ampas hasil ekstraksi yang pertama, kita lakukan ekstraksi yang kedua dengan ditambahkan air sisa dengan cara yang sama, di blender, kemudian didiamkan dan disaring sehingga menghasilkan air jahe yang seperti ini. Ini adalah larutan jahe yang sudah berhasil melewati 2 kali tahapan proses ekstraksi. Langkah selanjutnya adalah proses pengendapan yang dilakukan selama kurang lebih 1 jam untuk mengendapkan saripati yang masih terdapat di dalam larutan jahe ini. Hal ini dikenakan jika masih terdapat endapan pati bisa menyebabkan penggumpalan pada saat proses pemasakan ataupun saat proses penyeduhan serbuk jahe instan. Kemudian untuk ampas jahe itu sendiri sudah tidak kita gunakan dan bisa kita buang. Langkah selanjutnya, kita akan memanaskan air jahe yang sudah diendapkan menggunakan panci. Caranya adalah kita akan memasukkan semua air jahe ke dalam panci. Sedikit demi sedikit. Saat memasukkan air jahe, kita perlu memperhatikan jangan sampai ada endapan pati jahe yang ikut terbawa.
seperti ini endapannya. Jangan sampai terbawa ya. Kemudian kita nyalakan kompornya. Proses pemasakan ini menggunakan api sedang saja ya. Sambil diaduk. Kemudian kita tambahkan bahan tambahan lainnya. Ada serai, kemudian kayu manis, kemudian cengkeh. Sambil kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan sedikit garam untuk meningkatkan cita rasa. Aduk hingga merata. Proses pengadukan dilakukan hingga larutan jahe menjadi lebih kental. Jika larutan jahe sudah agak mengental seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil bahan tambahan yang sudah ditambahkan tadi sebelum kita menambahkan gula. Hal ini ditujukan agar bahan tambahan tersebut tidak mengganggu pada saat proses pengadukan. Kita ambil satu persatu. Oke, sudah terambil semua ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan gula setengah kilogram. Kita masukkan semua gula ke dalam panci, kemudian kita aduk. Nah, setelah gula dimasukkan ke dalam panci, proses pengadukan harus dilakukan terus-menerus ya, agar tidak gosong. Diaduk-aduk terus, sampai berubah warna dan berubah menjadi kental. Nah, udah berubah nih warnanya, menjadi lebih coklat dan lebih kental. Kalau sudah seperti ini, harus terus diaduk ya. Dan apinya kita kecilkan sampai api yang paling kecil. Nah, sudah berubah lagi nih. Warnanya menjadi coklat yang lebih muda dan hampir memadat. Perubahan ini memang terjadi sangat cepat ya. Makanya kita tidak boleh berhenti untuk mengaduk. Diaduk terus. Dan kita harus menggunakan kompor dengan api yang paling kecil agar tidak gosong. Jika memungkinkan, apinya bisa dimatikan. Kemudian kita aduk terus. Nah, sudah hampir membentuk serbuk ya. Diaduk sambil diratakan agar tidak banyak serbuk yang menggumpal. Sudah semakin membentuk serbuk ya. Terus diaduk dan diratakan. Ya, sudah jadi serbuknya. Setelah jahe berhasil diolah menjadi serbuk, langkah selanjutnya adalah proses penghalusan sisa serbuk jahe yang masih menggumpal. Bisa dengan cara diayak menggunakan saringan ataupun bisa menggunakan blender. Nah, pada kali ini saya ingin menggunakan blender agar lebih mudah dan lebih efektif. Caranya adalah kita akan memasukkan serbuk jahe ke dalam blender
Bisa langsung sekaligus maupun sedikit demi sedikit. Kemudian kita tutup seperti biasa. Kemudian kita blender. Tidak perlu menunggu waktu lama karena serbuknya sudah langsung halus. Kemudian kita pindahkan ke dalam mangkuk. Nah, sudah selesai. Jahe serbuk instan siap untuk dinikmati. Selamat mencoba. Nah, itu dia cara pengolahan jahe menjadi bentuk serbuk instan. Mudah bukan? Selamat mencoba dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.